Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي وآله. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاء والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم إني استودعتك بما علمتني فردده إلي عند حاجتي ولا تنسيني يا رب العالمين. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat berkah umur, kepanjang umur, sehat wal afiat. Terutama Allah memudahkan langkah kaki kita untuk menuju rumahnya, untuk menuju masjidnya. Mudah-mudahan salat subuh yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan puasa hari ini yang ke-14 Allah terima di sisinya. Amin ya rabbal. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita semuanya berbondong-bondong ke sini, dari mulai azan sampai iqamat, sampai kita salat, sampai kita selesai salat, semuanya adalah kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari rumah Rasulullah sudah memberitahu kepada kita. Kata beliau, "Basyiril masyina fi dhalam fa inna lahu nuran yaumal qiyamah aw ma ma'na." Berilah kabar gembira bagi mereka yang melangkahkan kakinya di waktu petang untuk menuju masjidnya, maka bagi mereka akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Alhamdulillah. Kita semuanya tadi mungkin ada yang pakai motor, tetap jalannya gelap. Apalagi yang jalan kaki, tambah gelap lagi. Kegelapan itulah nanti yang akan menjadikan kita bercahaya di hari kiamat, terutama di alam barzah nanti. Setelah kita sampai ke masjid, bahkan sebelum ke masjid, ada seorang ulama yang bernama Al-Habib Alwi bin Syihab. Beliau mengucapkan sebuah ucapan yang sangat indah, motivasi bagi kita di bulan suci Ramadan untuk menambah ilmu. Kata beliau, "Man hadara majlis min majalisil khair fi Ramadan, kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadah sanah." Barang siapa yang hadir ke majlis ilmu di bulan suci Ramadan, maka Allah akan menghitung dari setiap satu langkah kakinya seperti ibadah 1 tahun. Alhamdulillah. Ibu-ibu tadi berapa langkah ke masjid ini? Ada yang ngitung kita ada? Apa nak ngitung tak ada guna kan? Tapi malaikat menghitung karena tugas dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin salah. Mungkin ada yang pakai motor setiap tetesan daripada bensin yang keluar insyaallah akan dihitung oleh malaikat. Alhamdulillah. Bahkan ada yang lebih dahsyat lagi. Al-Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti yang mendapat gelar sebagai Al-Hafidh karena menghafal dari 3000 hadis lebih. Apa kata beliau dalam kitab Lubabul Hadis? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man intaqala liyata'allama al-ilma ghufira qabla an yakhtuwa." Barang siapa yang pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, tujuannya hanya satu, untuk belajar ilmu agama, untuk supaya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ghufira, diampuni, qabla an yakhtuwa, sebelum dia melangkah. Kalau tadi melangkah 1 kali, Allah hitung ibadah 1 tahun. Ini belum kita melangkah, baru niat, baru berkeinginan. Bahkan di antara kita pun mungkin tidak ada yang berkeinginan. Mumpung ya adalah tidak ada kegiatan di rumah, lebih baik aku di masjid saja. Tidak ada niatan. Apakah sama mendapatkan pahala? Tetap mendapatkan pahala. Karena malaikat pada waktu itu bingung. Dzukira fi riwayah annal malaikatu anna lillahi malaikah sayyarah
fil ardi, ada satu malaikat yang tugasnya sayyar, itu berkeliling di dunia mencari tempat-tempat kebaikan. Fawajada halaqatan, maka malaikat tersebut menemukan satu tempat majlis ilmu. Mereka semuanya belajar. Walakin hunaka rajul yadkhul wala niyyah. Tapi ada satu di antara mereka masuk tidak ada niat. Niatnya apa? Niatnya nanti setelah majlis ada kawannya yang nak dihubungi, ada kawannya yang akan diminta pertolongan, ada kawannya yang mau diomongkan. Jadi dia duduk nunggu kawannya keluar. Sambil nunggu, maka dia duduk di majlis. Maka bertanya kepada Allah, ya Rabb, akana hadzal rajul mithal akharin? Apakah orang tersebut sama pahalanya ya Allah? Niatnya tidak ada, hanya duduk nunggu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Dia adalah seseorang yang telah bergabung dengan orang-orang yang tidak celaka, maka dia tidak akan celaka. Alhamdulillah. Maka begitu banyak keutamaan kita di pagi hari ini, apalagi kalau kita mendengar azan, kemudian kita menjawab. Sebelum azan kita menjawab. Di dalam kitab Al-Qirtas yang ditulis oleh Al-Imam Al-Syekh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Jadi ada nama kitab Ratibul Attas, syarahnya Al-Qirtas. Beliau dimakamkan di Huraidah di negara Yaman. Alhamdulillah kita sudah berziarah ke makam beliau dan kita sudah membaca kitab beliau di atas di mana beliau dimakamkan sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan kepada beliau, karena lebih baik kita membaca di depan yang mengarang walaupun sudah meninggal, karena mereka ahlul barzah pada hakikatnya tidak meninggal, mereka hanya pindah alam, mereka hanya pindah tempat. Apa yang kita hadapkan mereka akan tahu. Maka beliau mengutip dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Fudail ibn al-Abbas. Qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang ketika mendengar seorang muadzin baru Allahu akbar, dengar yaitu langsung diucapkan marhaban bil ghailina adla wa bis salati marhaban wa sahla. Selamat datang kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan salat tersebut kami akan menyegerakan ibadah dan bergegas untuk salat. Apa pahalanya? Pahalanya yang pertama, kataballahu lahu mi'ata alfi hasanah. Allah akan memberikan 100.000 kebaikan. Wa maha anhu mi'ata alfi sayyi'ah, dan akan menghapus 100.000 keburukan. Dan yang terakhir, wa rafa'a anhu mi'ata alfi darajah, Allah akan mengangkat 100.000 derajat. Alhamdulillah. Jadi banyak sekali keutamaannya. Jadi kalau bisa kita amalkan pada saat azan berkumandang, tepat pertama kali sang muadzin mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, ucapkan marhaban bil qailina adla wa bis salati marhaban wa sahla. Kalau tak ingat insyaallah nih live nanti bisa dicatat. Kita bukan macam Imam Syafi'i, sekali dengar hafal. Imam Syafi'i kalau baca kitab, beliau menutup sebelah kertasnya. Karena idza qara'al kitab ghaffala ba'dahu yakhaf an yakhtalit. Beliau kalau membaca kitab, kita bacakan gini santai ya, tapi beliau enggak, sebelahnya ditutup. Fasila ya Imam, limadza wada'ta yadak fil kitab? Kenapa kamu letakkan tanganmu di sebelah kitab tersebut? Kamu tutup sebelahnya. Apa kata beliau? Akhafu an yakhtalit fi hifzi. Aku takut kalau seandainya aku buka semuanya, masuk semuanya ke dalam otakku dan tidak beraturan. Karena sekali aku lihat belum dibaca, hafal. Karena kan kita baca 2, 4, 5 kali tak apal-apal. Udah apal, cepat hilang. Nah itulah banyak makan bakwan gitu nih. Kalau di sana emang tak ada bakwan, kita tinggal di Arab 2 tahun di Yaman tak ada bakwan. Ya, yang ada orang Indonesia buat bakwan di sana. Buat orang sana malas akhirnya. Karena udah kena minyak, suara hilang, kan hilang nah. Suara hilang dan lain sebagainya. Mereka makanannya makanan yang bergizi. Bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullah, rahmatul abrar yang kita kenal dengan kealiman dan kesalehannya, beliau ketika belajar di Mesir, beliau sendiri mengucapkannya. Apa katanya? Ma zuqtu lahman qad
aku tidak pernah selama belajar makan daging. Kenapa? Fasu'ila ya imam, kenapa kamu tidak mau makan daging? Li'annani khiftu an atalazzadhu bihi wala atalazzadhu fil ilm. Aku takut kalau aku makan daging terlalu nyaman daging itu sehingga membuat nanti aku belajar jadi malas, jadi lalai, jadi tidak fokus karena makanan yang enak. Beliau juga la yashrab ma'al balad. Beliau katakan sendiri, aku tidak pernah minum air dingin. Kalau kita pantangan itu berat. Beliau tidak pernah minum air dingin. Fasu'ila, ditanya, ya imam, limadha la syaribta ma'al barid? Kenapa kamu tidak minum air yang dingin? Faqala, maka beliau menjawab, fa inna ma'al barid yu'assir ila al-mukh wa ila al-aqal fa yu'addi ila an-nu'as. Karena air dingin, kata beliau, itu bisa menyebabkan ngantuk, dan kalau ngantuk malas, dan kalau malas maka tidur. Cobalah kita habis minum ais, oh segarnya, tapi malas, tapi habis itu lemah, tidak ada semangat. Maka beliau menghindari itu semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa sekarang kita berada di 10 kedua di bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. Bulan 10 kedua dari bulan suci Ramadan adalah bulan ampunan. Maghfirah artinya ampunan. Ampunan dari Allah sekarang waktunya dari 10 sampai ke 20. 10 hari itu waktu Allah menurunkan ampunan. Kapan waktu terbaik untuk kita minta ampun kepada Allah? Di dalam Al-Qur'an, wabil asharihum yastaghfirun. Waktu yang terbaik untuk kita minta ampun kepada Allah adalah waktu sahur. Jadi kalau udah sahur, makan silakan. Udah itu apa segala aktivitas, lebihkan waktu sebelum azan untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang paling mustajab. Waktu yang paling berharga waktu sahur. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah rahmatal abrar, beliau punya kitab, nama kitabnya Ayyuhal Walad, meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatu aswatin yuhibbuhallah. Ada 3 suara yang Allah cintai. Apa itu? Yang pertama, sautudik, suara ayam yang berkokok di waktu subuh. Itu suara yang Allah cintai. Kenapa? Karena sebelum azan berkumandang, sebelum subuh tiba, itu ayam-ayam sudah pada bangun semuanya. Kenapa? Karena mereka menyaksikan turunnya para malaikat yang sedang menurunkan rahmat dari Allah. Maka kalau kita bangun bersertaan dengan mereka, kita akan mendapatkan rahmat tersebut. Tapi terkadang kita kalah. Kita yang dibangunkan sama ayam, bukan kita yang membangunkan ayam. Berarti kita kalah dengan bukan saya ngomong ya memang betul. Allah Subhanahu wa taala punya kuasa dan Allah cinta suara dik. Mereka dik itu adalah ayam jago. Kalau bahasa Arabnya dik, ayam jago. Kenapa mereka bersuara kokok, ya kan? Ternyata ketika diteliti dan dilihat, bukan suara kokok, kita tidak bisa memahaminya. Pada hakikatnya mereka bertasbih. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan bertasbih seluruh yang ada di langit dan di bumi dengan cara mereka. Kita tidak bisa melihat dengan betul dan benar apakah mereka bertasbih, kecuali makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dengan keinginannya sendiri. Yang kedua, sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, suara orang yang baca Quran, itu suara yang paling Allah cintai. Yang ketiga, sautul mustaghfirin, suara orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Maka waktu sahur itu waktu yang mustajab. Bahkan ada seorang imam yang bernama Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri, Tsauri itu artinya benteng. Sufyan Ats-Tsauri artinya benteng. Kenapa disebut benteng? Karena pada waktu itu Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika mau masuk masjid, qaddamal yusra, beliau lupa mendahulukan kaki kirinya. Fanabbaha Allah faqala lahu yasar ukhruj. Maka Allah langsung memperingatkan orang alim dan saleh tersebut,
ukhruj, keluar lagi ya Thor, benteng, keluar kamu. Jangan gunakan kaki kiri untuk masuk ke dalam masjid. Keluar lagi, masuk dengan kaki kanan. Qaddim bil yumna, fa inna masjid masajidallah. Karena rumah itu adalah rumahnya Allah, dahulukan kaki kanan. Maka setelah itu beliau terkenal dengan Ats-Tsauri, artinya benteng. Maka hati-hati, kalau kita nanti dahulukan kaki kiri, bisa-bisa kita bukan benteng. Kalau benteng masih nyaman, pesak dia. Kalau ayam, kalau tikus, ya kan? Mereka Allah ingatkan sebagai peringatan, dan itu sebuah kebaikan, bukan sebuah aib, bukan sebuah kekurangan. Apa kata beliau? Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan bahwasanya idza innallaha khalaqar riha, sesungguhnya Allah menciptakan angin, tahubbu fil ashar, angin tersebut berhembus di waktu sahur, yahmilul adzkar wal istighfar, angin tersebut Allah perintahkan membawa zikir-zikirnya orang yang zikir dan istighfarnya orang yang beristighfar, ila malikil jabbar, dibawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Maka zikir siapapun di waktu subuh, di waktu sahur tidak akan pernah tertinggal. Ada satu zikir yang harus kita amalkan setelah azan. Setelah azan atau sebelum azan boleh, yaitu dengan membaca astaghfirullah lil muslimin wal muslimat 27 kali. Diriwayatkan bahwasanya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang punya kitab namanya Tadhkirun Nas, man qala hadha du'a kana lahu min al-'ubbad. Barang siapa yang membaca zikir ini baik setelah azan ataupun sesudah azan subuh, sebelum atau sesudah azan subuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dirinya dari golongan hamba-hambanya yang dekat kepadanya. Langsung dapat titel hambaku. Nah, kalau kita mendapatkan titel hamba, berarti kita sudah mencoba seperti Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Itu maqam yang paling tinggi. Kalau insan, manusia umum, semua kita manusia. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Mukmin juga masih banyak. Belum menjadi sebuah keutamaan. Tapi kalau sudah mendapat titel abad, hamba, maka dia betul-betul adalah seseorang yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita mengamalkan ucapan-ucapan mereka. Karena yang ngomong-ngomong tadi para imam-imam adalah imam tariqah. Imam tariqah adalah imam yang sanad keilmuan dan zikir mereka sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita kenal di Pontianak ada tariqah Naqsyabandiyah, ada tariqah Jailaniyah, ada tariqah Syadziliyah. Imam tariqah kalau kita baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali menceritakan dan menjelaskan, dan beberapa ulama yang lain juga menjelaskan, yang terkenal dan tersebar tariqat-tariqat ada 7. Yang pertama yang mendapatkan julukan Sultanul Auliya yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang kedua yang mendapatkan julukan Sayyidut Taifah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Yang ketiga Abil Hasan Asy-Syadzili. Yang keempat Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Yang kelima Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Yang keenam Al-Imam Ibrahim Ad-Dasuki. Yang ketujuh Al-Imam Ahmad bin Muhammad Talib Makki. Dan kita banyak di Indonesia ni Qadiriyah, yaitu Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa? Karena beliau orang mulia, karena beliau punya kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan dikatakan law anna nas yatufu ila al-Ka'bah fakanatil Ka'bah tatufu ila baiti. Beliau ngomong sendiri, apa katanya? Kalau seandainya orang-orang itu kan pergi ke Mekah lalu mereka memutari Ka'bah, tapi kalau aku tidak, Ka'bah yang datang ke rumahku, dia memutari rumahku. Karena keberkahan pada hakikatnya bukan pada benda atau barang tersebut. Siapa yang lebih mulia di hadapan Allah, itu yang lebih berhak untuk dihormati. Ketika Allah memuliakan beliau, tentunya Ka'bah dan lain sebagainya tidak ada yang dapat menandinginya. Bahkan beliau mengatakan, fa inna jami'a maqamatil awliya tahta qadami.
ketahuilah sesungguhnya seluruh para makam kewalian itu berada di bawah telapak kakiku. Saking mulianya dan agungnya beliau mengatakan seperti itu. Maka keberkahan dari mereka yang kita harapkan. Misalnya kalau kita pergi ke Yaman, insyaallah semuanya kita pergi ke sana. Di sana ada nyaman satu kota namanya kota Tarim. Disitulah kumpulan para aulia, kumpulan orang-orang saleh. Ada 3 kuburan yang sangat viral dan terkenal yang bernama Zambal. Di Zambal dikatakan oleh Al-Habib Abdurrahman As-Segaf yang mendapat julukan Al-Muqaddam Thani. Beliau punya anak 13. Semuanya wali-wali Allah. Istrinya wali Allah, mertuanya wali Allah, ibu mertuanya wali Allah, kakek neneknya wali Allah, anak 13, cucu, cicit semuanya wali Allah. Istrinya bernama Sultanah Syekh Sultanah binti Ali Zubaidi, juga kekasih Allah. Setiap malam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan kepada suaminya, ya zauji, in lam takun laka hajah li faqdi hajati ila Allah. Wahai suamiku Habib Abdurrahman, kalau malam ini kamu tidak ada hajat kepadaku, bolehkah aku menghabiskan waktu-waktuku dengan Allah? Oh, ucapan istri kalau begitu macam mana, Pak? Tidak ada di antara kita ya. Tapi subhanallah, maka beliau tidak enak mau beribadah kepada Allah, masa kita larang? Tafadhal, maka beribadah kepada Allah dari lepas isya sampai subuh datang. Mereka mengatakan ma ghammani syai'un illa tulu'ul fajar. Tidaklah yang membuat aku gelisah dan galau kecuali terbitnya fajar. Kenapa? Karena waktu untuk berdoa-doaan dengan Allah udah habis. Beda sama kita, datang fajar malah ya kan, malah kita galau enggak? Tapi galau karena datang waktu subuh. Waktu tidur habis, tapi mereka enggak. Justru dengan tibanya waktu fajar sedih dan mereka berduka. Kenapa? Karena waktu untuk berdoa kepada Allah habis. Nah, sebagaimana Al-Habib Abdurrahman Segaf, beliau mengatakan apa? Yudfanu fi Zambali 1000 waliyin wa 80 qutban. Telah dikuburkan di makam Zambal di kota Tarim ada sebanyak 1000 wali Allah dan 80 wali kutub. Andaikan satu saja di antara mereka kita bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah melalui nama-nama mereka, tawassul kepada mereka, itu cukup untuk mengabulkan hajat dan keperluan kita. Apalagi sampai 80, apalagi sampai 1000 lebih, maka pasti Allah Subhanahu wa taala memudahkan orang-orang yang datang kepadanya. Maka wajar kalau kita ke sana dan kita baca di artikel, memang negara Yaman negara miskin. Tidak ada macam itu bangunan yang bertingkat, hotel yang begitu mewah, tidak ada. Tapi Pak, kita tengok mereka tidak ada yang susah, tidak ada yang mengejar-ngejar dunia, ya kan? Lalu mereka tidak mendapatkan apa-apa, tidak. Justru ketika mereka menjauh kepada dunia, pada waktu azan toko tutup, tidak ada yang buka. Persis macam kota makanan Madinah. Kalau sudah azan sebelum 4 menit ditutup semuanya. Asar tutup, maghrib, isya tutup, tidak ada dibuka. Waktu-waktu ibadah, apalagi Ramadan macam ini. Kalau kita macam bulan suci Ramadan, kita akan mendapatkan hal yang sangat luar biasa. Apa itu Pak Bu? Boleh kita contoh. Apa itu? Mereka salat tarawihnya 6 kali dalam semalam, 5 kali semalam, dan jumlah rakaatnya 20. 20 dikali 5 sama dengan 100 rakaat. Banyak ke sedikit Bu? Lumayan ya. Bisa-bisa balik-balik dari sini kaki bengkak semua. Besok tak salat tarawih lagi. Ya kan? Tapi subhanallah mereka mampu. Mereka bisa dan kita ikut. Tapi sekali lah. Tak mampu lah naik sampai 20-30 hari. Kita orang Indonesia coba sekali saja, karena kita pun punya kewajiban untuk belajar kitab dan lain sebagainya. Tapi mereka yang ada di kota Tarim, masyarakat, penduduk dan lain sebagainya, mereka salatnya pindah-pindah dari masjid ke masjid 100 rakaat. Kenapa mereka mampu? Karena Allah memberi kekuatan kepada mereka. Kalau kita tidak diberi kekuatan, walaupun badan sehat, badan kekar, otot kekar, tidak akan bisa. Buktinya ada orang kekar, badannya kuat. Ketika jam 3 coba suruh kerja dengan kerjaan yang paling mudah. Apa itu? Buka mata. Payah enggak? Pekerjaan yang paling mudah itu buka mata. Tapi enggak bisa dia. Tapi coba nanti di pagi hari suruh ngangkat besi. Berat kita enggak? Suruh ngangkat
kerikil, seorang ngangkat kayu yang berkilo-kilo, ngangkat beras 60 kilo mampu. Padahal berat luar biasa. Dibandingkan dengan buka mata, lebih berat mana? Buka mata ya, habis ambil air wudu, tapi beratnya luar biasa. Yang berat bukan yang dipikul, yang berat bukan sesuatu apapun. Yang berat adalah hatinya. Allah belum memberikan cahaya di dalam hatinya. Diriwayatkan, "Idza kana Allah yuhibbu 'abdan nabbahahu fil lail." Kalau Allah sudah cinta seseorang, maka di malam harinya nanti dia akan dibangunkan oleh malaikat. Untuk apa? Liyataqarraba ila Allah, untuk beribadah kepada Allah. Ada hamba-hamba Allah kalau udah malam bangun dengan sendirinya. Tidak perlu pakai alarm, tidak perlu pakai jam, tidak perlu pakai diingatkan. Dengan sendirinya dibangunkan oleh Allah. Ada yang udah dibangunkan pakai alarm, dibangunkan dengan istri, dibangunkan dengan anak. Bangun-bangun. Ida lagi dengar nih. Nanti Allah. Ada yang bangun, matikan lagi. Terulang lagi, matikan lagi. Kenapa? Memang Allah belum memilihnya. Al-Imam Hasan Basri rahimahullah rahmatullahi wabarakatuh. Beliau pernah ditanya, "Ya Imam, kaifa aqumu fil lail?" Bagaimana aku bisa bangun malam? Fa innal laila ladzatun wa ni'mah. Waktu malam itu kan waktu yang paling nikmat dan indah untuk beribadah kepada Allah. Hanya berdoa-doaan kepada Allah. Maka apa kata beliau? Kuncinya ihfad naharak yahfadillahu lailatak. Kamu jaga siangmu dari maksiat, malamnya Allah akan bangunkan kamu. Tapi kalau satu kali maksiat siang kita melakukannya, malam berat kita bangun. Kenapa? Karena waktu malam waktu spesial. Tidak akan Allah pilih kecuali memang orang-orang yang spesial, orang-orang yang Allah pilih dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memang mau dekat dengan dia. Kalau kita sudah menjadi orang yang bangun malam, alhamdulillah, itu nikmat terbesar. Itu nikmat yang paling agung di antara semua nikmat. Kalau kita baca sejarah, ada namanya Al-Imam Ali Zainal Abidin, anak daripada Sayyidina Husain. Namanya Ali Zainal Abidin, kakeknya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ibn al-Husain bin Ali Zainal Abidin. Beliau setiap malamnya tahajud, salat kepada Allah sebanyak 1000 rakaat. Allah mak kata ibu. Belum enggak nyoba. Lama dah. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena betul memang hatinya sudah dekat kepada Allah, tidak merasakan capek, tidak merasakan letih, tidak merasakan galau. Itu tujuan kita ibadah kepada Allah. Kalau kita belum berusaha untuk mencari itu, selamanya ibadah akan menjadi beban. Selamanya ibadah akan menjadi sesuatu yang berat. Kenapa? Karena kita tidak berusaha untuk mencarinya. Mencarinya, kata mereka, kabattu nafsi 20 sanah wa tana'amtu bihi 20 sanah. Kata mereka, orang-orang saleh, aku bermujahadah untuk mendapatkan kenikmatan di salat malam selama 20 tahun. Setelah itu baru aku merasakan kenikmatan salat malam di hadapan Allah. Sampai-sampai aku kalau sudah datang fajar sedih, karena waktu untuk berdoa-doaan kepada Allah sudah habis dan tidak ada waktu-waktu lagi. Dalam kitab Nurul Absar fi Manaqib Alin Nabiyil Mukhtar dijelaskan bahwasanya Al-Imam Muhammad Al-Bagir juga sama, cucu daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalau sudah salat tidak terasa dari lepas isya sampai subuh. Kira-kira kita mampu, kita tidak apa-apa lah. Yang penting kita tahu ialah sama mereka, supaya kita semangat, supaya kita tidak merasa lebih baik. Oh, aku dah sholat tahajud dah, aku dah subuh, aku dah jamaah, aku dah hatam Al-Quran 14 hari ini, aku dah hatam 2, 4, 5 kali. Belum ada apa-apanya dengan seorang perempuan yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Beliau telah menghatamkan Al-Quran selama hidupnya 6.000 kali. Berapa Pak? Kita berapa dari Ramadan tahun kemarin? 6 kali. Ya kan? Al-Imam Abu Hanifah, gurunya Imam Syafi'i, dijelaskan dalam kitab Tanbihul Mughtarin karangan Al-Imam Sya'rani, kana qad khatama Al-Quran fi hayatihi 60,000. Beliau telah menghatamkan Al-Quran selama hidupnya 60.000 kali. Oh, lebih banyak lagi. Subhanallah. Kalau Imam Syafi'i dijelaskan juga, kana yakhtim fi Ramadan naharan khatmah
wa fi 30 yawman 30 khatmah. Beliau kalau sudah di bulan suci Ramadan 1 hari 1 kali khatam. Berarti 30 hari 30 kali khatam Al-Quran. Gurunya beliau Imam Abu Hanifah lebih keren lagi, yakhtimul Quran naharan wa fil laila khatmah. Kalau siang Ramadan khatam, malam Ramadan khatam. 1 hari 2 kali 30 sama dengan 60 kali di dalam bulan suci Ramadan. Lebih keren lagi, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu kana fi salatihi rak'ah khatmah min al-Quran. Beliau kalau sudah salat 2 rakaat, 1 rakaatnya khatam Al-Quran. Mampu kita nak ngalakannya? Biar kita merasa ya Allah siapa aku ni ya? Khatam ya, alhamdulillah. Belum ngerti lagi. Beliau ngerti dan faham, membaca sekaligus memahami. Kita mungkin khatam begitu saja. Itu yang membuat kadang-kadang kualitas ibadah kita tidak bertambah karena hanya memahami lafaz, tidak memperhatikan apa tujuan dan maksud dari yang Allah turunkan. Padahal Allah tujuan diturunkan Al-Quran hudal linnas, petunjuk. Kalau beli mobil baru pasti ada petunjuknya. Beli HP baru, semurah-murahnya HP pasti ada petunjuk. Beli TV ada petunjuk. Beli apapun alat-alat elektronik pasti ada petunjuknya. Kenapa? Supaya kamu ngerti bagaimana menggunakannya. Dan terkadang petunjuknya pakai bahasa Cina. Kira-kira dibuang ke tak ada? Apakah pakai bahasa Inggris? Apa pula bahasa Inggris ni aku macam anak tak ngerti kira-kira. Hanya dibuang. Tidak kita pakai. Ya kan? Elektronik saja memberi petunjuk supaya kita ngerti, apalagi Al-Quran. Maka harus kita pahami. Udah lewat setengah jam, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat kita amalkan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon mungkin ada pertanyaan. Wal afu minkum.